saudara saksi. Maaf Pak, saya berdiri apa duduk? Duduk Pak. Duduk, iya duduk Pak. Apakah saudara saksi tahu apa yang objek yang akan mau Bapak jelaskan di persidangan ini? Tahu Pak. Tahu, apa itu? Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Simpang Selayan Pak, yang dahulu atas nama Raja Kuasa Kuba SH. Baik, Bapak tahu luasnya? Di surat tahun 1958 jual beli itu Pak, luasnya 16.000 lebih Pak. 16.000 lebih. Batas-batasnya Bapak tahu? Batas-batasnya Pak, sebelah utara dengan kolam renang, Ya, di sebelah barat dengan Pemko Medan, baik, sebelah timur dengan tembok, betul? baik. Yang sebelah selatan dengan perumahan Member. Baik. Bisa yang mulia diperlihatkan bukti T2341. Sini, Pak. Coba lihat Pak. Pernah Bapak lihat surat ini? Dari anaknya Pak Kuasa II yang namanya Hasyan II. Pernah Bapak lihat ceritanya? Ya, seperti ini Pak. Ini kolam renang di sebelah ini. Oke, apa yang mau ditanya? Baik. Khusus batas itu saya tanya. Itu dulu. Baik. Sama nanti suruh ke depan lagi. Ada Baik. yang mau dilihat nggak? Cukup. Surat. Itu. Anjingnya aja. Oh ada. Kalau mau sekaligus Berarti yang pulang tadi. P1. Bukti, Pak. Ya, karena di situ ada berbicara tanda tangan. Tanda tangan. Sama. Saudara ya. Ya, tentu kan kita mau gali kebenaran di sini. Yang berada. Ya, karena kita mau menguji keabsahan daripada bukti tersebut. Sudahlah, nanti kalau mau apa yang mau dilihat di sini? Tapi kan, Bisa sebenarnya. Bisa. ya, tapi ini yang dia kebetulan ini mantan lurah dan dia tahu bentuk tanda tangan daripada camat itu. Selanjutnya yang menandatangani SK saksi ini adalah mantan camat tersebut. Oleh sebab itu sebatas tanda tangannya tidak di sini. B1. Ya. Berapa? B1. Yang surat 1236. 1236. Tiga. Dua 1236. P2. Yang ini Pak. Itu adalah saya Raja Kubu. Benar ya? Salah ini Pak. Salah Pak. Yang ini Pak. Saya di Mataram Pak. Saya Kubu. Mantan lurah pernah berhubungan dengan camat itu. Wah, itu kan bukan ahli. Enggak, dapat game. Apa? Ya, Saya kalau salah reskrim nanti.
Baik. hak ini. Oke. Dulu, saudara saksi. Saudara saksi, Siap. tadi ada melihat bukti surat 1958 ya. Bagaimana cara saksi mengetahui objek yang saudara jelaskan dan surat 1558? Begini Pak, Ya, saya mendapatkan petunjuk dan penjelasan dari anaknya kuasa Purba, anaknya kuasa Purba, namanya si Arisagan. Arisagan ya. Ya, saya dikenalkan oleh dirinya namanya Ibu Asmarani Purba. Oke, Ketemulah saya dengan si Pak Arisagan. oke, Saya menceritakan tentang tanah peninggalan ayahnya berdasarkan surat tahun 1958. 15 Yang dibelinya dari Bapak Simolo. Simbolon. Kuasa Purba ini, apakah kuasa Purba yang saudara maksud adalah Raja Kuasa Purba? Raja Kuasa Purba. Raja Kuasa Purba SH. Hubungan Raja Kuasa Purba dengan Arisagan ini apa nih? Anak kandung Pak dari Raja Kuasa Purba. Oke. Ini tadi ada Asmarani menunjukkan menghubungkan saudara saksi kepada Arisagan tadi ya. Iya. Itu menghubungkan dalam rangka apa ini? Ya kekeluargaan Pak, karena kan Ibu Asmarani Purba ini kenal baik saya. Oke. Dia tahu saya pensiunan mana dan Mhm. mungkin bisa membantu keponakannya namanya Arisagan. Kenapa dihubungkan? Asmarani menghubungkan ke Arisagan. Kenapa dihubungkan, Pak? Ya mereka kan berarti divisi Arisagan ini Pak. Ya maksudnya tujuannya menghubungkan ini apa nih? Untuk membantu Pak Arisagan. Untuk membantu Pak Arisagan. Untuk menyelesaikan tanahnya untuk mengurus sertifikat tanah ke BPN. Untuk mengurus sertifikat. Iya, Nah, untuk mengurus sertifikat ke BPN. iya Pak. Nah, apakah ada saudara saksi ketemu dengan Arisagan? Ada Pak. Ada. Pada saat ketemu itu apa diskusi saksi dengan Arisagan? Nah, dia menceritakan tentang kronologis peninggalan tanah orang tuanya untuk membantu saya mendaftarkan sertifikat tanah ke BPN Medan. Ke BPN Medan. Nah, pada saat Bapak mengurus ke BPN Medan, apakah ada syarat yang perlu dilengkapi? Ada Pak. Ada apa itu? Satu keterangan dari kelurahan. Oke. Udah itu SPT PBB tahun 2024. Oke. Udah itu penjelasan selama formulir dari BPN Oh. yang harus ditandatangani oleh Lurah Simpang Selayan. Oke. Ini sudah dilengkapi semua karena saya berusaha langsung dengan pihak kelurahan namanya Pak Chandra. Oke. Nah setelah lengkap Pak, maka saya daftarkanlah ke BPN. Lantas Pak, setelah saya lengkapi semua persyaratan ke BPN, Oke. nah, tengok dari laptop tidak ada masalah, makanya saya terimalah permohonan dari BPN. Diterima oleh BPN. Satu surat perintah setor, Ya. satu lagi tanda terima dokumen. Baik, tadi pada saat Bapak ke kantor lurah ya, ketemu dengan Pak Chandra tadi ya. Itu waktu ketemu dengan Pak Chandra, apa diskusi Bapak dengan Pak Chandra ini, saksi dengan Pak Chandra ini? Pak Chandra menyebutkan bahwasannya itu memang di buku DHKP kelurahan, Ya. itu memang sudah atas nama Pak Raja Kuasa Purba SH, tidak ada nama lain. Tidak ada nama lain. Di kantor kelurahan tercatat, terdata atas tanah yang dimaksud dalam 1558 tadi atas nama Raja Kuasa Purba. Purba SH. Ini Chandra ini di bidang apa dia di kantor kelurahan itu? Di kelurahan dia jabatannya sebagai Kaurpem. Kaurpem. Kaurpem itu apa itu, Pak? Kaurpem itu membidangi surat tanah, KTP, kartu rumah tangga, pindah masuk, pindah keluar, pemilu.
Itulah bidang dia. Itu bidang dia. Ya, dia Baik. Dia di situ sudah bertugas lebih kurang ada 13 tahun di kurungan itu. Baik. Dokumen yang diperoleh dari kelurahan apa aja, Pak? SPT PBB, Pak. SPT PBB. Atas nama Raja Kuasa Purba. Raja Kuasa Purba SH. Terus apa lagi, Pak? Formulir yang dari BPN Ya. yang diketahui oleh lurah. Oke. Itulah, Pak. Oh, Udah itu. Semua saya dapatkan ke BPN karena tidak ada kekurangan tentang surat-surat, makanya saya diberikan tanda terima dokumen. Oh, ditanda terima. Izin yang mulia, ini ke depan akan kami jadikan bukti. Bisa kami perlihatkan yang mulia? Coba. Oh, begitu, Pak. Apakah ini nama saudara saksi? Iya, soal Saudara saksi sendiri yang mengurus ya? Ini ada kuasa ini dari SHK. Kemudian sekretari anak dari SHK Raja Kuasa Purba. Oh, ini majelis PP-nya beda. Saudara saksi, tadi tanah yang dimaksud di dalam surat tahun 1958 itu ada 16.000 lebih ya. Apakah seluruh tanah itu utuh atas nama ahli waris dari Raja Kuasa Purba atau hanya sebagian? Sebagian, Pak. Sebagian. Yang saudara saksi urus ini berapa luasnya? 6.000 lebih. 6.000 lebih. Nah, tadi 16.000 lebih, 10.000-nya Sudah dialihkan ke pihak 3 orang. dialihkan ke pihak 3 orang. Atas nama siapa itu, Pak? Ketiga. Tarigan, Purba, satu lagi yang terakhir sudah dijual ke pihak Perumahan Mayfair. Perumahan Mayfair. Nah, kita urutkan dulu, Pak. Tadi Tarigan. Saksi tahu siapa nama Tarigan ini? Tadi udah dialihkan 3 orang nih. Harganya aja, Pak. Tadi udah dialihkan sebagian tanah dari 16.000 sekian kepada 3 orang. Tadi ada Tarigan. Siapa namanya Tarigan ini, Pak? Yang harganya saya ingat. Oh, hanya marga. Nah, kalau yang satu tadi Purba, itu namanya siapa? Saya cuma ingat harganya aja, Pak. Hanya marga. Nah, ada juga yang tanah dialihkan ke Mayfair tadi, Pak ya. Iya, Pak. Baik. Setelah Bapak urus ke BPN. Nah, Bapak tadi membuat apa ini setoran ya? Setor. Slip store. Tanda terima dokumen dan setoran ke Bank BNI, Pak. Nah, setelah itu apa lanjutan tindakan daripada BPN? Nah, setelah ini selesai semua, Pak, setelah kewajiban juga untuk setor ke Bank BNI, selanjutnya ke sebulan setelah saya terima ini diadakanlah pengukuran, Pak. Diadakan pengukuran. Tahun berapa itu, Pak? Di tahun 2024 akhir kalau nggak salah. 2024 akhir. Nah, pada saat dilakukan pengukuran, apakah berjalan dengan baik atau bagaimana, Pak? Tidak berjalan baik, Pak, karena ada gangguan dari pihak-pihak lain. Ada gangguan dari pihak-pihak lain. Nah, setelah itu BPN, tindakan BPN ini bagaimana? Ya, ditangguhkan dulu, Pak. Ditangguhkan sampai selesai. Nah, itu dokumen yang telah Bapak serahkan ke BPN masih di BPN atau bagaimana? Udah dicabut lagi, Pak. Dicabut. Ya. Itu dokumen dikembalikan kepada Bapak, dokumen aslinya. Ya, lantas saya kembali lagi, Pak, ke Arisgan. Oh, saksi kembalikan kepada Arisagan. Nah, tadi saudara saksi ada melihat bukti P2. Ya, di situ ada tanda tangan mantan camat. Tadi ada Bapak lihat ya. Iya. Nah, latar belakang Bapak ini atau pensiunan Bapak dari mana? Kantor mana? Nah, gini, Pak, saya di Kelurahan Merdeka, Pak. Bapak di Kelurahan Merdeka. Oke, tahun berapa itu? Dari mulai tahun 90, Pak. Tahun 90. Oke. Atasan kami langsung Pak Camat TH Raja Buku. Atasan saksi namanya Dr. Andes TH Raja Buku. yang menandatangani dokumen tadi. Iya. Yang itu ya, terus Lantas saya
ditugaskan sebagai lurah Ya. di Tegal Sari Mandari di Tegal Rejo 1 Kecamatan Medan Kota. Oke. Yang menandatangani SK saya pun Bapak Dr. Anustia Raja Bubu. Oke. Yang melantik saya jadi lurah pun Pak Dr. Anustia Raja Bubu. Baik. Jadi saya kalau tanda tangannya Pak Dr. Anustia Raja Bubu, Pak Bapak saya masih hafal. Masih hafal. Soal KTP itu kalau yang menandatangani pada waktu itu Pak Dr. Anustia Raja Bubu. Di situ pun kalau urusan KTP Pak, Ya. Pulang Merdeka, itu semua KTP yang ada di Pulau Merdeka yang menandatangani Pak Dr. Anustia Raja Bubu. Jabatannya dulu sebagai apa? Makanya dia tanda tangan. Camat Pak. Camat. Tadi Bapak bilang dia melantik Bapak saksi. Nah, pada saat dia melantik jabatannya sebagai apa? Pembantu wali kota Pak. Jadi Oh. setelah habis masa jabatannya di kantor camat Medan Baru, Ya. ditugaskan dia menjadi pembantu wali kota Medan. Oke, ditugaskan di kantor wali kota Medan, pembantu di situ ya. Pembantu wali kota Medan. Nah, jadi pada saat Bapak dilantik itu lurah di kantor lurah mana? Di Tegal Sari Mandar 1. Tegal Sari. Tegal Rejo 1 Pak, Te- Kecamatan Medan Kota. Tegal Rejo 1. 1. Nah, itu berapa lama Bapak menjadi lurah di Tegal Rejo 1? 5 tahun. 5 tahun. Nah, pada saat Bapak sebagai lurah, apakah camat yang bernama siapa namanya tadi Pak? Dr. Anustia Raja Bubu. Apakah itu camat yang menandatangani KTP tadi? Iya Pak. Nah, apakah saudara paham dan tahu persis bentuk tanda tangan si camat tadi? Tahu. Kalau Pak 5 tahun Pak. 5 tahun ya. Iya. Nah, kalau tadi bukti yang T2 yang ditandatangani atas nama camat itu, apakah itu bentuk tanda tangannya atau bagaimana? Beda Pak, jauh Beda, jauh beda. Jauh beda Pak. Baik. Bisa saya tunjukkan tanda tangan waktu saya dilantik jadi lurah Oke? yang tanda tangani Pak Dr. Anustia Raja Bubu. Ya. Bisa saya tunjukkan. Bisa ditunjukkan. SK asli Bapak itu masih ada sama Bapak? Masih bisa Pak, saya cari Pak. Baik. Itu bisa kami pakai di persidangan berikutnya? Bisa Pak, saya siapkan Pak. Baik. Terima kasih yang mulia. Cukup yang mulia. Cukup yang mulia. Terima kasih, Mulia. Saudara saksi, Iya Pak. tadi saksi tidak pernah dengar Ringka 2. Gimana Pak? Ringka 2 saksi tidak pernah. Ringka 3. Ringka 3. Saksi kenal? Enggak kenal saya. Tidak kenal. Enggak kenal. Berarti saksi tidak mengetahui proses kuasa perubahan ini dijual pada siapa saja, karena saksi nggak tahu. Ya, saya dapat penjelasan dari anaknya yang namanya Aris Agantari Pura. Dia menceritakan semua pengalaman tentang pemilikan tanah selama bapaknya RK Pura yang diperolehnya dari Pak Simbolon tahun 1958. Kapan dia ceritakan itu? Gimana? Pada waktu kapan anak kuasa perubahan ini? Itu menurut saya Ya. di akhir tahun 2023. Dalam rangka apa itu? Dalam Dia cerita tentang tanah ini. saya untuk membantu pengurusan sertifikat tanah BPN Medan. Saksi bilang ada keluar sertifikat waktu saksi mengurus itu. Kuasa Pak? Waktu saksi mengurus sertifikat kuasa perubahan tanah tadi. Iya. Apakah ada sertifikat yang keluar? Enggak ada Pak. Enggak ada. Tidak dikeluarkan. Enggak dikeluarkan. Karena waktu mau pengumpulan Pak, saya itu juga mengumpul sama orang BPN. Ada gangguan Pak, makanya dia BPN enggak masuk. Saksi itu letak tanahnya perkara di mana? Tahu Pak di Jalan Dalian untuk Jalan Dalian untuk dan Dalian 2. Ada berapa tanahnya? Kalau di surat 58 Pak, itu kuasa itu sebetulnya 16.000. Pak Asal 16.000 lebih lah Pak. Aku terakhir saksi menyampaikan cerita. Waktu mengurus saksi menyatakan India di depannya orang orang ya. saksi mengetahui rasa raja kuasa perubahan ini ada membuat tanahnya kepada pihak lain. Ya saya memang dari surat uang berbicara Israel
kemudian terjadi yang lain itu tarikan dengan Pasti ada melihat langsung itu. ya saya tengok dari asli surat yang juga teman saya oleh anaknya mereka itu kan juga Ya, itu kapan yang saksi lihat? sudah pernah Lagi di kita surat kan? Saudara saksi pernah dilakukan musyawarah antara penggugat sama tergugat? Pernah dilakukan musyawarah? Tidak pernah. itu nggak tahu. Pernah. Jadi saudara saksi bilang jumpa sama Chandra. Itu kapan itu jumpa sama Chandra? Jumpa sama Chandra Pak waktu saya mau mengurus pendaftaran ke BPN Medan itu sekitar di tahun 2024. 2024. Iya. Itu kira bulan berapa itu? Bulan ingat saudara. Iya sekitar bulan-bulan 10 karena ada 2 bulan lebih tuh saya. Jadi tadi saudara saksi ada menyinggung terkait dokumen. Dokumen apa yang saudara saksi bahas dengan saudara Chandra tadi? Iya kan kalau kita mengajukan permohonan saksi kan ada formulir dari BPN. Ya. Ditandatangani oleh pemohon karena ini diketahui oleh luar. Ya. Itu mengenai PBB ini Pak. Ya. Selain PBB, apa lagi? PBB atas nama yang seluas 6.000 karena kan Berarti saudara saksi mengurus terkait dengan PBB aja gitu, sama Chandra di kelurahan. ya iya Pak karena ini kan syarat untuk ke BPN Tahun 2024 itu ya. 2024. Itu majelis. Sudah? Oh, Itu itu. Ramen? Pak Ramen? Apa pertanyaannya? Di mana Pak? Oh saya ketemu sama anaknya Pak, anaknya si Al-Sagan ini, dia tinggal di Jalan Jamin Ginting, Jalan Jamin Ginting Pak. Iya Pak. Di Jalan Jamin Ginting di lingkungan 3 Pak. Iya Pak, Jalan Jamin Ginting lingkungan 3. Iya Pak, tapi kalau rumah tempat tinggal pribadi si Al-Sagan ini atau SK, saya nggak tahu Pak. Yang bilang kilometer 9 saya mau ada. Iya, tapi di sini Pak. Iya, di sini kan Pak. Ya, tapi saya nggak pernah ke kilometer 9 ini Pak. Saya hanya ketemu dengan anaknya. Ya, di Jalan-Jalan Ginting. Bukan Pak, di Jalan-Jalan Ginting yang 3 Sempurna Kelurahan Merdeka di rumah buku. Saya ketemu sama anaknya Pak di lingkungan 3 Kelurahan Merdeka. Enggak saya tanya ini rumah siapa, ini milik siapa, saya nggak perlu tahu Pak. Yang penting saya ketemu di situ. Sudah. Baik, saksi ya. Tadi sudah baca ya surat. Tahun 58. 341 tadi ya. Iya Pak. Saksi tahu objeknya di mana tanah ini? Tahu Pak, di Kelurahan Simpang Selayan, Kecamatan Medan Tunjungan, Jalan Dahlia 77 Pak. Sekarang Jalan Dahlia 2. Saksi sudah cek, memangnya sudah objek. Iya Pak, tanah kosong sekarang. Ada kita bangun mana kita bangun ini? Zaman dulu Pak, di zaman dulu Pak, di tahun 58 daerah situ disebut Kota Bangun Pak. Apa buktinya? Ya kalau buktinya Pak, terang dari surat jual beli itu loh Pak. Kalau buktinya dari KTP atau enggak ada saya dapat Pak. Cuma di zaman dulu tahun 58 daerah situ dinyatakan Kota Bangun. Jadi saudara hanya membaca surat ini ya? Iya Pak. Waktu jual beli ini saudara nggak ada ya? Nggak ada Pak. Kalau Bangun masih 1 tahun Pak. Baik. Kalau pengetahuan saksi ya,
kalau jual beli, apakah siapa aja yang bertandatangani surat itu? Ya bisa saksi-saksi Pak. Nah, Nanti dicari oleh kepala kampung atau kepala desa atau lurah sekarang Pak sama jamaah. terus Tapi di asli surat tahun 58 itu Pak, ada memang stempel pemerintah itu Pak. Di aslinya. siapa? Stempel pemerintah Pak, itu baik kepala dusun atau kepala kampung atau kepala desa Pak. Kalau di aslinya surat ini jelas Pak. Di fotokopinya ini jelas jelas. Ini kita fotokopi dari aslinya kan? Nggak ada. Tempel kepala kampung. Maaf ya Pak. Nah, ini Pak ada di stempel ini. Ini nggak ada. Iya, makanya ini fotokopi Pak. Di asli. Iya, fotokopi. Kasih tahu kenapa si pembeli nggak menandatangani di sini? Gimana Pak? Si pembeli tidak menandatangani di sini. Si pembeli Tanah. maksudnya tadi sama Pak. Kalau jual beli kan yang bertandatangani di sini siapa Pak? Di surat ini. Iya si pihak sama pihak Kenapa nggak? sini Pak. Nah ini sih menurut Bapak sebenarnya di pembelinya Ada lagi saksi kontrak kan? ya Pak, di saya Pak. Cukup ya. Sudah cukup Pak. Baik, silakan nanti Pak Ida menanggapi Izin yang mulia, kesimpulan masing-masing ya. mau memperlihatkan foto dari dokumen asli yang kami foto, bisa diperlihatkan stempelnya tadi yang mulia, ini stempel yang dia maksud stempel ada di sini. Iya, kami foto dari asli yang mulia. Iya. Ya, maksud saya masih sama Arisagan yang mulia. Tapi ini kami udah foto. Bayang. Maksud saya memperlihatkan yang dia maksud tadi ada stempel yang mulia. Sebatas itu karena dia bilang ada stempel di tengah. Bayang. Bayang. Bayang.